Ini adonannya udah cakep banget. Ini tinggal diratain aja sampai tepung terigunya mengikat dengan margarin dan juga keju. Semua sampai rata sisi-sisinya, persegi yang penting bentuknya. Dulu mudahkan hamba menarik lurus. Ini kenapa jadi gel-gel gini kayaknya dangdut? Abstrak aja ya, teman-teman mau bikin yang gimana larinya. Aku sih pengen sih yang dioles-olesnya tetap kelihatan cantik, kinclong. Tuh kan, glowing banget warnanya. Cantik banget kan olesannya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Kemarin kita sudah membuat palm sugar cookies, cheese palm sugar cookies. Bersama siapa? Siapa lagi lah, lihat baju saya kuning begini adalah Emina Cheese. Nah, masih bersama Emina Shred, tuh ya. Kita akan membuat olahan yang kedua, yaitu adalah lemon cheese cookies. Mungkin sudah teman-teman lihat sebelumnya di Instagram @bangungembil. Tuh linknya di bawah. Di follow ya kalau belum. Kita sudah kasih gambarannya seperti itu. Tapi bedanya dari gambar yang sudah kita tayangkan atau kita sudah posting, aku akan bikin dua olahan dengan satu adonan yang sama, yaitu yang pertama adalah kastengel cookie, yang kedua itu adalah lemon cheese cookie. Seperti apa keseruannya dan bagaimana mudahnya membuat dua olahan ini? Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Bahan-bahan yang kita butuhkan simple banget. Bahan utamanya itu adalah keju, dan keju yang kita gunakan adalah Emina Shred. Mudah diparut, nggak gampang putus. Lalu ada butter mix margarin 1:1, oke banget. Setelah itu ada telur, aku pakai full putih dan kuningnya. Cangkrangnya dibuang ya, nanti takutnya tambah crispy. Lalu ada tepung terigu, teman-teman bisa pakai protein rendah ataupun protein sedang ya. Kalau misalnya ada yang bilang pasti kan protein rendah atau sedang, nanti kalau sedang tuh berat gitu. Tergantung jenis tepungnya juga, bebas. Kalau teman-teman punya andalannya, pakai andalan tepungnya ya. Boleh disangrai, boleh juga enggak. Itu adalah pilihan. Nah, kalau disangrai jelas itu lebih lebih ringan karena glutennya dipangkas. Kalau nggak disangrai dia lebih berat. Nah, tinggal bagaimana cara pengovenan. Nanti kita akan bahas di pengovenannya. Lalu ada bahan tambahan yaitu adalah garam. Karena kita nggak pakai gula, ya. Di sini kita mau dapetin yang gurih-gurih. Nanti gulanya ada di icingnya. Nah, untuk bahan icingnya nanti akan kita ulas. Itu ada icing sugar, lemon, dan juga food color. Jadi ini khusus pewarna makanan. Aku ambil warnanya sama kayak ini nih, kuning, ya. Langsung, bagaimana cara mudahnya? Yuk, kita parut dulu nih Emina Shrednya. Dan kita parut aja. Kalau teman-teman mau lihat, bener-bener gak gampang putus. Lihat deh, tarik aja dari ujung ke ujung. Shred. Tuh dia panjang kan? Gak gampang putus. Tuh, wow. Rusuh. Dan begitu memang enak banget, dia gak gampang putus. Nanti ini kita bersihin. Oke. Lentur banget kejunya. Dan kita parut sebanyak 100 gram. Oke, 100 gram. Cakep. Kita langsung ke proses simpel pembuatannya. Langkah pertama, ambil secubit garam. Lalu ratakan. Nggak perlu ngembang ya, cukup tercampur rata, lembut. Oke, 1 butir telur masuk. Kenapa nggak kuningnya aja? Kan biar lumer kalau kuningnya aja. Santai aja, ini juga tetap enak. Tuh. Udah teman-teman, di sini ada 2 tahap ya. Nanti kan adonan satunya itu ada rasa kulit lemonnya. Tapi kulit lemonnya akan saya masukkan di akhir. Oke, kita masukin kejunya. Jangan ada yang tersisa. Siap. Di tahap ini udah mulai susah. Aku akan ganti alatnya. Cakep. Rubber spatula si Pinky. Lalu kita masukin terigunya. Nah, aduk rata. Ini adonan udah cakep banget. Ini tinggal diratain aja sampai tepung terigunya mengikat dengan margarin dan juga keju. Oke,
Sampai seperti ini, sudah tidak ada tepung terigu lagi yang menggumpal. Tuh, kalau dipegang tuh udah. Tuh, asik ya. Tuh. Nah, ini adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian. Yang satu akan kita tambahkan dengan parutan lemon, kulitnya aja atau lemon zest. Yang satunya lagi akan polos aja karena kita akan buat kastengel. Kita siapin dulu ya. Nah, kita udah buat bagi 2 adonan tadi ya, nggak diganti. Cuma proses kita cepatin aja, nimbang-nimbang dan lain-lain. Ini beratnya total tadi adalah 550 gram. Berarti kita bagi 2, jadinya 275 gram. Dan adonan yang satunya, nah, ini adonannya sudah kita bagi 2 kan tadi kan. Ini aku ada satu tambahan yaitu adalah lemon. Dan ini terada di sini. Kita parut dulu dengan parutan keju yang tadi. Seret. Ingat loh, kalau marut lemon zest atau kulit lemon atau kulit orange, itu teman-teman ambil cuma bagian yang terluarnya saja. Jangan babat habis sampai yang bagian putih. Jadi agak ngambang aja. Kalau ada parutan yang khusus buat lemon lebih enak lagi ya. Aku kan bikinnya cuma setengah bagian nih. Jadi nggak usah satu full lemon, nggak apa-apa. Setengah aja juga nggak apa-apa. Habis itu kayak abang es kocok gitu. Anggap aja dia rata ya kan. Nah ini teman-teman boleh penyet-penyet dulu. Jadiin satu adonannya. Terus setelah rata adonan tuh kita pipihkan. Aku ambil nggak terlalu gede sih. Soalnya kan adonannya cuma setengah nih. Aku ambil segini nih. Ada balon-balonnya, kita jangan sampai. Nah. Jadi itu nggak gede ya, kecil gitu. Nanti kita ukur deh kotak ini berapa senti sih gitu. Nih, kurang lebih tuh ketebalan yang diinginkan tuh kurang lebih segini nih teman-teman. Ya, berapa mili gitu ya? Saya nggak ngukur. Yang penting kita ratain dulu aja. Ya pasti teman-teman tahu lah ukuran kastengel seberapa gitu kan. Nanti disesuaikan aja dengan ukuran yang biasa teman-teman buat di rumah. Jadi yang udah biasa ya udah ikutin seperti biasa aja. Sesuaiin sama budget sama toplesnya ya. Dan ini tinggal aku ratain aja. Wajib dia harus persegi dan ukurannya kalau bisa harus sama rata. Kalau udah persegi seperti ini, semua udah rata, sama. Ini aku masukin dulu dalam chiller. Tuh, cantik ya. Tuh, tebalnya udah sama. Semua sisinya sama. Dan ini kita taruh chiller dulu. Lah, kemarin juga ada yang nanya, Mas Baun, chiller itu apa sih? Ya, chiller itu adalah bagian kulkas di bawah freezer yang tidak beku. Ya, semua adonan sama, aku bikin sama seperti ini. Nah, bedanya kalau yang pakai icing sugar nanti dia sedikit lebih tipis aja ya. Kenapa? Soalnya nanti kan ada tambahan atasnya di topping gula biar dia nggak terlalu tinggi banget. Ya, kita tunggu, saya rapin dulu semuanya. Ya, sambil menunggu adonannya aku taruh di chiller sampai benar-benar dia ngeset dan dingin biar mudah untuk ngerjainnya. Kita bikin dulu toppingnya. Aku hanya ambil putih telurnya. Kalau bikin satu resep itu putih telurnya aja full 1 telur. Karena ini aku bikin setengah resep. Aku ambil setengahnya aja. Sorry Val. Nah, tidak usah terlalu banyak, setengahnya aja. Oke, yang lainnya aku masukin sini nih. Plung. Dah. Dan ini kita ambil setengahnya gini. Setelah itu ini aku geser dulu. Lalu aku masukkan icing sugarnya. Ini hati-hati ya, karena ini gulanya tuh halus banget. Jadi tuh dia sensitif banget sama suhu. Ada 2 cara. Yang pertama itu kocok dulu sedikit telurnya sampai agak mengembang. Yang kedua bisa dengan cara yang seperti ini, langsung jadi satu. Ya tinggal teman-teman aja mau cocok yang gampang yang mana gitu. Aku masuknya yang gampang-gampang aja lah. Oke, sambil itu dicampurkan, aku ambil lagi nih cairan yang bikin seger. Aku tambahkan lagi air lemon. Seger banget. Kurang lebih sekitar 1 sendok makan sampai 1,5 sendok makan. Ya.
Maksimal 2 sendok makan itu nggak masalah. Tinggal ada yang sukanya manis banget atau yang cenderungnya seger banget. Nah gitu. Jadi deh. Belum ya. Kita menggunakan mixer aja karena kalau pakai balon whisk lama banget. Kita kocok sampai mengental. Udah. Aku cukup suka dengan rasa yang seperti ini. Ini aku beresin dulu. Suara aku nggak kedengeran pasti. Nah, kita akan ambil sebagian kecil itu untuk apa ya, dekorasi. Karena ini adalah lemon. Warnanya kan kuning cantik, kuning cerah. Aku ambil kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Oke. Aku beresin dulu dikit-dikit. Terus yang bagian ini akan aku campur dengan pewarna makanan warna kuning. Tes. Nah, warna kuningnya aku emang agak sedikit lebih tua. Soalnya biar kelihatan pada saat nanti ditaruh di atas warna putihnya. Jadi warna itu lebih cantik, ngejreng gitu loh. Tuh. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, terima kasih Mas Bani. Ini sudah kita siapkan piping bag atau plastik segitiga. Dan kita masukin aja si warna kuning ini. Cakep. Cakep. Ini udah. Terus biar gampang nanti coret-coretnya, aku tinggal ikat aja. Udah jadi semuanya. Adonan udah siap. Toppingnya udah siap. Sebentar lagi kita ambil adonannya. Kita akan kerjain bagaimana cara membuat simpelnya cookies ini. Ya, kita siapin dulu. Baik. Adonan sudah kita keluarkan tadi. Ini aku sudah rapihin, aku gunting-gunting plastiknya biar lebih mudah. Teman-teman bisa ukur paling segede jariku. Nah, kalau teman-teman bingung jariku seberapa, bawa aja pulang, nanti dipinjemin di rumah. Ini kurang lebih sekitar 1,5 cm sampai 2 cm, tergantung teman-teman mau ambil ukuran berapa. Aku ambil cepat aja. Ya. Ya kalau ada nggak rata sedikit ya mohon maaf karena aku nggak ada ukuran dari penggaris. Jadi kira-kiranya aku. Bisa pas sekali. Habis itu, kesininya dibagi 3. Ya. Tuh, ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu tapi mataku udah mulai liar nih dia malam nih. Cakep. Anggap saja rata ya. Kalau kurang rata sedikit ya mohon maaf ya. Teman-teman netizen. Nah, adonan icingnya tadi diaduk dulu biar nggak kering. Kalau nggak ditutup biasanya kering. Setelah itu teman-teman tuangin sedikit-sedikit. Loh, kok di awal nggak di akhir? Ribet kalau di akhir lama, enakan di awal. Sama aja hasilnya. Percaya atau tidak? Tidak percaya, kita coba. Yang penting kalau mau taruh di awal, ya suhunya jangan terlalu tinggi. Tuh, ingat ya. Di awal suhunya jangan terlalu tinggi. Kalau di akhir ngoven awalnya boleh suhunya agak tinggian. Kalau ini aku hanya menggunakan 125 sampai 135 derajat Celcius. Waktunya berapa lama? Kurang lebih sekitar 30 menit guys. Panjang ya. Begitulah. Teman-teman atur tingkat tebalnya. Terus yang bagian-bagian pinggir sini, semua pinggir-pinggirnya itu harus teman-teman oles biar nanti apa ya, make up itu kayak rata aja gitu. Bayangin kalau teman-teman bedakan, cielah bedakan, nggak rapi, Mas Bani nanti nggak ngelirik loh. Mudah banget, beneran mudah banget. Oke, finish. Habis itu kita ambil gunting, digunting dulu. Nah, teman-teman tinggal tarik aja, setret, satu. Teman-teman sudah kenal saya kan, Bangun Gembil, yang orangnya males banget buat rapih gitu ya. Jadi aku bikinnya sekena-kenanya aja, tapi ini cantik banget. Oke, ini sudah selesai. Tuh kan, nggak rapi bukan? Ya, kalau sudah malam, itu tangannya nyangkut di sini. Aduh, manis banget dah. Yap, terus ini aku pakai ujungnya yang agak tajam tapi aku patahin dulu biar nggak terlalu tajam banget. Nanti dia akan nusuk malah ke cookiesnya. Oke teman-teman bisa lihat di sini.
Kita hias ya, tarik, seret. Ya Allah, mudahkan hamba menarik lurus. Ini kenapa jadi gel-gel gini kayaknya dangdut? Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ih, cantik banget ya. Oke, ini aku rapin dulu. Terus kita ambil ya, pelan-pelan. Tuh. Habis itu, bagian pinggirnya ini kalau bleber banget, teman-teman bisa atur nih. Seret, dibersihin dulu ya. Biar nantinya dia nggak banyak yang jelek gitu. Jadi aku pengen hasilnya tetap ya persegi gitu. Oke, lanjut. Pluk. Oke, goyang-goyang gitu sih. Takut sini ya. Bisa nggak di sini, Val? Saya ya? Sorry. Aku lagi ya. Coba lagi ya. Set, tarik. Ada yang bleber, pinggirnya terus tarik ini. Set. Saya ribet banget loh gitu. Biarin. Ini gaya gue. Cie. Kalau mau ya langsung juga nggak apa-apa sih. Cuman hasilnya nggak rapi aja. Dan kita beresin aja deh sampai selesai ya. Kalau teman-teman lebih rapih lagi, lebih bagus lagi ya. Jangan ikutin saya nih. Kadang-kadang kalau buat konten cuma buat yang cepat-cepat aja. Nah kalau ada yang bleber-bleber gini, nggak apa-apa. Nanti paling cuma melembung sedikit aja. Kalau bisa dipotong dari awal, dipotong dari awal. Seret. Oke. Ini juga nih banyak nih. Seret. Nah. Nggak usah panik, nggak usah. Dah, ini aku geser aja. Hasilnya seperti ini, cantik banget dan ini mengkilap sekali. Tunggu sebentar, karena kita akan ngerjain adonan yang kedua. Terus yang ini saya buat apa? Nanti gampang lah. Di sisa-sisa video kita beresin yang ini ya. Ini aku beresin dulu, nanti kita lanjut ke proses yang kastengelnya. Teman-teman, setelahnya kan aku udah siapin yang kedua nih. Yang pertamanya kita oven dulu aja biar waktunya nggak terlalu panjang. Aku siapin dulu nih si andalanku. Oke. Untuk tipe ini, aku tuh nyalain apinya tuh pas ini masuk aja baru kita nyalain ya. Soalnya kan apinya kecil sekali. Oke, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya kecil sekali. Tuh, kelihatan kan kecilnya? Karena kita hanya menggunakan suhu 130 sampai 135 derajat Celcius saja. Sambil menunggu, ini di oven kita siapin dulu kocokan telurnya untuk olesan. Sama seperti pada saat kita membuat nastar. Ingat nggak teman-teman? Garam sedikit, minyak sedikit, ya kan? Dah, nantinya kan telurnya nggak cepet kering. Tuh, kasih garam sedikit, kasih daun bawang, jadi telur dadar. Enggak. Lagi-lagi ayah pinjam minyaknya Aska ya. Biar sehat. Ya kurang lebih sekitar 1 sendok teh sampai maksimal 1 sendok makan. Kalau butuh banget dia cair ya, yang nggak terlalu kental, teman-teman bisa pakai di 2 sendok makan untuk 1 butir kuning telur. Gak ada masalah. Tuh, jadi kayak gini ya Mas Noval. Tuh, jadi dia nggak akan kering, aman karena udah ada minyaknya. Dah, kalau olesannya sudah siap, ya udah oper Mas Bani deh, selesai. Nah, sekarang kita akan buka dulu. Ini aku setel alarmnya itu di 20 menit dulu ya. Sambil aku gunting-gunting dulu. Biar posisi dia ada di tengah-tengah. Adonan kita tuh enak banget lentur. Dan ini aku potong-potong juga sama seperti tadi. Bedanya ini tuh lebih tebal ya. Kalau buat kastengel tuh kalau aku lebih suka yang agak tebalan dikit gitu. Walaupun kalau dibandingkan kastengel pada umumnya ini masih agak kecil. Ukurannya bisa sama kayak tadi, 2 cm atau 1,5 cm. 1, 2, 3 sama kayak tadi dibagi 3. Bismillah. Oke, dan aku juga mau ambil proses simpelnya aja. Aku ambil kuas dulu. Kuasnya halal ya. Kuasnya halal. Teman-teman juga harus cari tuh, cari apa-apa merek kuas yang halal gitu. Banyak kok. Udah aku oles aja dari sini ya deh. Dari awal aja nggak apa-apa ya. Biar kinclong. Aku nggak pernah nambahin pewarna-pewarna, jujur aku masih senang dengan alami-alaminya si telur aja.
Nah, di bagian sambungan-sambungan, kalau bisa semua dikenain aja, nggak apa-apa. Ini kan aku udah setting boros ya, settingan boros nih. Jangan diikutin pokoknya. Untuk yang borosnya, ikutin yang gampangnya aja, tapi jangan diikutin yang borosnya. Habis guys. Settingan boros karena aku pakai minyaknya cuma sedikit. Malum lagi mahal minyaknya sekarang. Telurnya juga mahal bro. Iya juga sih. Oke, Mas Bani maaf. Udah selesai. Simple banget. Aku langsung tata aja ke loyangnya. Nah ini langsung diambil ke tadi. Susun aja satu-satu. Dan ini adalah olesan yang paling kinclong. Ya, kalau ini namanya mode boros ya. Kalau mode boros tuh kinclongnya tuh optimal. Tuh. Lihat ya. Kinclong 24 karat. Cling cling cling. Kayak gigi. Gigi nasaha, gigi na kubani. Aku ambil kejunya dulu. Tadi aku udah sempat marut. Kita menggunakan Eminas Red. Tuh. Eminas Red enaknya adalah kalau buat topping dia itu nggak mudah gosong. Tuh, percaya nggak? Abstrak aja ya, teman-teman mau bikin yang gimana naruhnya. Aku sih pengen sih yang dioles-olesnya tetap kelihatan cantik, kinclong. Oke, ini udah cantik, ya nggak cantik banget juga sih. Ya aku kalau kayak dekor-dekor gini-gini tuh ya sekenanya aja lah kayak gitu. Yang penting rasanya tuh enak. Dan simpel banget cara buatnya. Hasilnya seperti ini, kinclong banget. Ya. Nah, sebelum kita masukin ke sini, aku tadi kaget sih pas ngelihat ini. Teman-teman bisa lihat nih. Aku buka ya. Dia tuh miring. Nah, di bagian depan ini apinya tuh nggak rata. Bagian depan, bagian belakang tuh ke pojok kanan, pojok kiri itu nggak rata. Yang tengah-tengah tuh bagus semua. Kenapa? Panasnya itu nggak ada gitu, nggak dapat. Ternyata kalau ini kita oven dengan suhu yang sangat rendah, itu si bagian apa namanya toppingnya itu kan dari gula sama telur, itu kayak turun ke jalan gitu. Karena kan di bagian cookiesnya itu kan dia ngeluarin margarin atau butternya, ada fatnya itu keluar, jadi dia licin kan. Tapi kalau kita dapat suhu yang tepat, misalnya kalau aku biasanya kalau di kantor tuh pakai convection oven, itu kan ada blowernya, jadi dia rata gitu, cepat. Baru 10 menit taruh aja udah langsung dia langsung kering gitu. Itu kaget pas ngeliat, ya Allah sayang banget gitu kan. Tapi tenang aja, ini jadi belajar buat kita semua ketika menghadapi hal yang seperti ini. Biasanya kita dapat kerusakan 1-5 piece cookies di tiap oven tangkring ya. Itu teman-teman langsung aja setting apinya di sedang. Nah, berarti di dalam itu suhunya kurang panas gitu. Mungkin tadi nggak sampai 130, paling cuma 100 atau 115, 120. Dan dia kan nggak ada api atasnya juga, cuma api bawah doang gitu kan. Nah, itu kita langsung setting buru-buru, apinya dinaikin biar dalamnya atasnya itu kering dulu. Nah, sekarang kita pegang. Ketika suhunya tadi sudah saya naikkan sedikit, ini sudah bisa dipegang nih. Tuh, ini sudah kering. Tuh, ini kering. Nah, ini kan ada fatnya nih. Tuh, dia basah. Fat dari keju dan juga adonan cookiesnya gitu. Cuma karena tadi suhunya kurang, ini pelajaran juga nih buat kita ketika kita bikin dengan topping atau glazing yang seperti ini dengan metode langsung, dilangsung masukin aja gitu kan, suhunya harus benar-benar tepat gitu. Kita juga contohin nanti yang udah kita buat sebelumnya dengan menggunakan oven deck dan juga oven convection di kantor. Kita bawa sampelnya juga, nanti kita lihat, kita bahas ya. Kita tunggu sampai ini masuk di 25 menit, nanti aku pindahin ke bagian atas untuk dapetin color di bagian toppingnya ya. Kita tunggu sebentar aja. Ya. Nah, ini harum banget. Aroma melonnya, melon lagi. Lemonnya tuh seger banget. Ini jadi kayak gini, dia mengkilap banget. Cantik. Tuh, licin, mulus. Gak kaleng-kaleng. Yang motifnya bagus tapi pinggirnya bleberan ya, sayang ya. Aku tuh malesan banget orangnya. Jadi buat teman-teman yang lagi bikin, lagi rajin-rajinnya, panas ternyata. Harus lebih rapi daripada saya ya. Saya hanya sebatas contoh saja. Ya. Ini udah di 25 menit naikin soalnya. Tadi kan suhunya rendah banget ya. Nah, teman-teman, apapun yang kita punya, ya kan? Alat kita cuma oven tangkring misalnya ini. Ya aku ada oven ini sih. Cuma biar gampang ngambil gambar itu enak pakai oven tangkring ini. Nah,
Lihat deh, karena salah suhu aja, itu terjadinya masalahnya banyak banget tuh. Tuh. Tapi tetap cantik gitu, masih bisa dipakai dan ini enak banget gitu kan. Suhunya harus diatur benar-benar pas untuk dapetin hasil cookies yang juga cantik gitu. Maklum, jarang pakai. Kalau orang bilang gini, saya ini dimasukin lah, Mubazir. Masuk dulu ya. Nah, saya lanjut. Kalau orang bilang, lu ngeluarin oven cuma pada saat lebaran doang. Iya, ya itu dia. Makanya ketika banyak yang tanya, Mas Bangun, ini suhu berapa ya? Aku pakai oven ini. Jujur, aku pribadi aja yang punya oven ini aja, kita masih belajar banget gitu. Biasa di kantor kompornya kita pakai tipenya A, ke sini tipenya B, ke situ tipenya C. Dengan tipe kal api yang juga berbeda-beda, kecilnya itu seberapa, gedenya itu seberapa. Jadi memang benar-benar kayak harus mendalami banget. Kalau cookies yang tanpa topping atau glazure kayak gini, itu gampang banget. Tapi ternyata ketika kita membuat topping, terus kita pakai ini, beda banget suhunya. Nggak bisa seapi kecil aja langsung jadi, enggak. Ternyata dengan api yang terlalu kecil, itu suhunya juga nggak dapet. Karena aku belum masang yang di dalam itu, belum ada yang termometernya, belum aku pakai. Ya cuma pakai feeling aja, geraba-raba bismillah, kayak bener tepat nih gitu. Ternyata enggak gitu kan. Pelajaran banget buat saya dan buat teman-teman semua, kenali dulu karakter ovennya untuk mendapatkan hasil cookies yang bagus. Nah, aku sebenarnya, jujur, aku sudah menyiapkan di kantor. Kita kan bikin berkali-kali tuh untuk foto, untuk sampling dan lain-lain. Kita bikin, ini aku membuatnya dengan menggunakan convection oven dan itu hasilnya tuh lebih kayak, cantik banget ya, bagus banget. Tuh, cantik ya. Warnanya dan lain-lain itu tuh masih kayak mengkilap, tapi ini sebenarnya kalau dilihat dari dekat itu sebenarnya doff, walaupun di kamera tuh pasti dia akan jadi agak mengkilap juga karena ketika dikena lampu cookies ini tuh benar-benar lebih kayak mengkilap, tapi kalau dipegang tuh kayak ada teksturnya gitu. Ini cookies yang enak banget, seger. Nanti teman-teman bisa cobain aplikasinya di rumah dan insya Allah pasti berhasil karena sudah aku coba berkali-kali. Tinggal yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara menggunakan alat yang teman-teman punya di rumah, dimaksimalkan, kenalan baik-baik sama mereka nih. Nih sama ini nih. Kalau udah kenal banget, insya Allah hasilnya pasti bagus. Kalau nggak percaya, coba komen. Yang punya alat lama nggak dipegang, pasti agak keder ketika ngatur suhunya. Bener ya? Kita tunggu ya. Ini kurang lebih 5 menit untuk di bagian atasnya aja. Insya Allah sudah matang. Yap. Jadi 35 menit kurang lebih. Oke. Ini aku tambahin dulu waktunya buat yang satunya lagi. Ya. Dan ini aku keluarin dulu ya. Kita lihat bedanya. Sama si oven cantik. Sama si oven cantik. Berarti kita kalau ngeceknya adalah gampang. Warna bawah sudah bagus, atas sudah kering. Lihat nih. Tuh. Doff. Cakep. Tuh. Ya. Tuh. Nah, yang nggak ketutupan ini kan jadi kayak basah gitu loh minyaknya tuh. Padahal aslinya kalau dia suhunya pas, itu tuh kematangannya juga maksimal gitu. Ini tadi suhunya terlalu rendah, ternyata suhunya terlalu rendah. Aku juga masih ngecek nih, ada banyak lubang di tutupnya. Mungkin harus aku benerin lagi, di tutup oven ini banyak udara atau panas yang terbuang. Nah, kalau kita bandingkan sama yang oven convection, lihat ya. Tuh. Kayak nyaru aja kan, ya gak? Sama kan? Sama, cuma bedanya beberapa tadi yang jatuh nih, ini yang jatuh ini karena suhunya nggak pas tuh yang di bagian belakang sama depan. Jadi yang bagus cuma tengah-tengah karena apinya kan di tengah-tengah tuh. Sayang banget gitu. Hasilnya bagus banget, aduh. Tapi jangan khawatir. Tetap walaupun kita punya cuma oven tangkring, semangat aja buat usaha. Ya minimal buat keluarga sendiri kita masakin sendiri yang enak-enak dan bahannya juga pasti berkualitas. Pede aja. Aku sambil nungguin untuk yang castengelsnya. Ini castengels yang menurut aku costnya itu cukup bagus, murah. Pakai margarin juga udah enak gitu kan. Kejunya juga ekonomis. Apalagi, udah masuk banget lah. Tinggal kita atur. Belajar panas oven itu bikin gitu. Sampai rambutnya bukan berdiri malah turun. saking galaunya gitu. Cantik. Tuh bau keju sama bau lemonnya enak sih. Oke. Ya. Nah, harum kejunya. Enak banget. Nah, ini kelihatan nih sudah mulai coklat ya.
Tadi aku gedein tuh api itu. Wow, sudah mulai coklat ya. Aku pindah ke atas. Ini kita tunggu sampai warna atasnya itu cantik ya. Aku kasih 10 menit aja deh. Oke, kita tunggu ya. Oke teman-teman, ini udah bunyi. Ya, cantik. Aku udah selalu ngintip-ngintip. Cantik banget. Dan seperti apa yang saya bilang, panas. Tuh kan, glowing banget warnanya. Ih, cantik banget kan olesannya kan? Bener nggak? Nah kalau ada buih-buih kayak gitu, biasanya kan karena kita menggunakan kejunya cukup tinggi. Biasanya wajar ya, ada fat yang berbuih gitu. Itu sangat wajar. Tapi nanti fatnya itu hilang, masuk lagi set ke dalam cookiesnya dan aroma yang dihasilkan tuh ini sampai tetangga-tetangga jam 10 malam pada bangun kayaknya. Ya, hasilnya cantik banget. Ini juga cantik banget. Dan tadi saya sudah sampaikan, inilah oven tangkring. Ini oven convection oven. Nanti videonya kita lampirkan juga yang kita bikin trial di kantor. Mudah-mudahan tuh, wih cantik banget sumpah. Apa ya, kayak ini tuh kayak glowing banget tuh, bawahnya juga udah bagus warnanya, asam panas ya. Tuh, cantik, kilau banget nggak? Iya kan? Tuh, dan ingat, seperti apa yang saya sampaikan di awal, warna kejunya tidak berubah, tidak gosong. Emina, shred, mudah diparut, tidak mudah gosong. Baik teman-teman semua, sahabat dapur gembira sekalian, semoga resep ini bermanfaat. Kenali lagi, sekali lagi saya bilang, kenali lagi oven yang kita punya, senjata yang kita punya itu harus benar-benar kalian tahu ya, kegunaan dan titik-titiknya ada di mana aja. Karena tadi pada saat kita ngoven yang bagian atas ini juga kita putar-putar loyangnya gitu kan. Cuma kalau kita tampilkan semuanya nanti ngeditnya terlalu panjang. Kalau video terlalu panjang nanti netizen pada kuota habis katanya gitu ya. Tapi secara edukasi, ya inilah hasilnya dengan cara yang jujur apa adanya. Dan hasilnya bagus, menurut saya ini masih layak makan, layak jual gitu kan. Tapi berapa? Tuh, cantik banget tuh sebenarnya itu. Ya bedanya apa sih? Bedanya warna aja sih. Ini yang pakai convection oven warnanya lebih cantik, lebih rata aja. Tuh. Ini juga bagus. Cuma karena tadi aku ngasih coloringnya tuh warnanya lebih pekat aja gitu. Keduanya enak. Aku udah makan. Karena resepnya sama aja ya kan. Hasilnya juga sama aja. Ini masih panas, ini sudah dingin. Dan kalau teman-teman mau tahu teksturnya seperti apa, ya kayak gini nih. Sorry. Tuh. Jadi dia nempel langsung. Tuh. Nempel dan ada keju-kejunya. Dan ini ya enak banget lah pastinya, bismillahirrahmanirrahim. Keju, lemon, manis, asam, asin. Enak banget. Jangan lupa dicoba Emina Shred. Mudah diparut, nggak gampang putus. Shred. Saya Bangun Gembil dari Dapur Gembil. Mohon undur diri dulu. Dicoba resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.